Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Pada tanggal 5 Februari 1994 perseroan mengubah namanya yang semula PT Pangan Jaya Inti Kusuma menjadi PT Indofood Sukses Makmur. Pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Pada saat ini, perusahaan ini memiliki 36 pabrik, lebih dari 10 merek dengan 150 rasa dan tipe distributor yang melayani hampir 150.000 outlet. Struktur bisnis analisis visi-visi. Analisis visi yang dilihat dari visi PT Indofood yang ingin menjadi perusahaan total food solution. PT Indofood telah menjadi salah satu solusi pangan yang ada di dunia khususnya Indonesia dengan harga relatif terjangkau dan kualitas produknya sehingga peminatnya pun besar. Dari visi PT Indofood tersebut sesuai dengan fenomena-fenomena yang beredar secara global. Analisis misi. PT Indofood berkomitmen untuk selalu menyediakan kebutuhan pangan. Untuk tercapainya visi PT Indofood meningkatkan sumber daya agar hasil kinerjanya maksimal. Kontribusi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan menjadi prioritas PT Indofood dalam menjalani bisnisnya. Produk Consumer Branded Products Group. Divisi mie instan merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia dan menjadi pemimpin pasar di Indonesia. Divisi makanan ringan terdiri dari 2 unit usaha, yakni makanan ringan dan biskuit. Produk Bogasari Group. Sebagai produsen tepung terigu terintegrasi yang terbesar di Indonesia, Bogasari mengoperasikan 4 pabrik penggilingan tepung terigu di Jakarta, Surabaya, Cibitung dan Tangerang dengan total kapasitas produksi per tahun sekitar 3,8 juta ton. Produk Agribusines Group. Divisi minyak dan lemak nabati memproduksi dan memasarkan produk-produk hilir, yang meliputi produk minyak goreng bermerek dan dalam kemasan industri, margarin, shortening, serta produk turunan lainnya dari proses penyulingan dan fraksinasi CPO. Lingkungan internal. Konsumen Indomie tidak hanya ada di Indonesia saja tetapi berada di Australia. Indomie merupakan makanan kegemaran di Australia. Hal ini bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok karena permintaan akan Indomie di Australia cukup banyak. Hal ini juga didukung oleh kebiasaan masyarakat Australia yang membutuhkan makanan cepat saji karena kepadatan jam kerja dan banyaknya netizen. Lingkungan internal pesaing. Salah satu kompetitor Indomie adalah mie sedap. Mie sedap masuk ke pasar dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan Indomie. Sehingga konsumen yang terpengaruh harga akan lebih memilih mie sedap. Pesaing Indomie di Australia adalah makanan pasta. Tetapi tetap saja Indomie dapat lebih unggul karena Indomie memiliki kekhasan rasa dan harga yang lebih murah, harga $1 per 3 bungkus, dan penyajiannya juga mudah serta cepat. Metode promosi yang digunakan adalah terutama melalui iklan di media elektronik dan cetak, mensponsori berbagai acara,
serta instalasi iklan billboard secara luas. Lingkungan internal pemasok grup Indofood merupakan perusahaan Total Food Solutions, dengan kegiatan usaha yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Sebagai perusahaan terkemuka dalam industri makanan olahan di Indonesia, Grup Indofood didukung oleh sistem distribusi yang ekstensif sehingga produk-produknya sangat dikenal di seluruh Nusantara. Produk-produk Grup Indofood antara lain mie instan, dairy, bumbu penyedap makanan, makanan ringan, makanan bayi, tepung terigu, pasta, biskuit, minyak goreng, margarin dan sorter. Lingkungan internal sumber daya manusia dengan total tenaga kerja sekitar 62.000, Indofood percaya bahwa karyawan adalah salah satu kelompok paling penting dari stakeholder dan unsur penting dalam keberhasilan terus. Perseroan percaya bahwa setiap karyawan memiliki kapasitas untuk berprestasi dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan tidak hanya perusahaan, tetapi bangsa itu sendiri. Program pelatihan juga akan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam rangka untuk membantu semua divisi dalam mempertahankan pangsa pasar dan keuntungan di pasar yang semakin kompetitif. Berbagai program pelatihan akan disajikan dalam setahun, sementara program pengembangan manajerial akan diperluas ke dalam divisi-divisi lain dari perusahaan setelah peluncuran yang sukses di memasak minyak dan lemak dan makanan bumbu divisi. Lingkungan eksternal ekonomi. Berdasarkan data hasil riset Mars Indonesia pada tahun 2015, PT Indofood berhasil menguasai 74,4% pasar mie instan di Indonesia. Menurut sindonews.com, saat ini Indomie telah menjadi global brand sehingga tersedia di lebih dari 100 negara. Setidaknya di 80 negara yang merupakan tujuan ekspor dari Indonesia. Rasa Indomie membuat warga negara Indonesia, WNI, yang bermukim di luar negeri merindukan makan Indomie. Prestasi Indomie di berbagai negara memang terang benderang dibanding merek-merek lokal lain. Indomie bukan hanya dikenal di negara tetangga dekat, seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan, tapi sudah menjangkau lebih dari 80 negara di Eropa, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika. Indomie menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan dari divisi mie instan Indofood. Pada tahun 2015 PT Indofood menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 10-12%. Adapun perolehan pendapatan PT Indofood di 2016 sebesar Rp66,75 triliun. Lingkungan eksternal demografi. Pemasaran Indomie dari perusahaan PT Indofood ini menargetkan kepada konsumen dengan rentang usia di atas 3 tahun, karena akan kurang pantas jika dikonsumsi oleh batita, bayi di bawah 3 tahun, mereka masih membutuhkan asupan gizi yang lebih baik, makanan-makanan bermanfaat bagi pertumbuhan mereka. Makanan instan merupakan salah satu jenis makanan yang mengandung berbagai macam zat aditif mulai dari pengawet hingga pewarna. Suatu penelitian di Inggris menemukan bahwa menghilangkan zat aditif, pengawet dan pewarna dari makanan sekelompok anak usia 3 tahun dapat mengurangi tingkat hiperaktivitas anak. Orang tua melaporkan anaknya menjadi tidak terlalu hiperaktif. Berbeda ketika makanan berpengawet disertakan kembali dalam makanan anak. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa jika tadinya terdapat 15% anak yang memiliki masalah terkait tingkah laku hiperaktif, menghilangkan zat aditif pada makanan akan mengurangi prevalensinya hingga sebesar 6%.
Lingkungan eksternal geografi. Ada beberapa hal yang menyebabkan Indomie bisa populer di negara lain. Indomie tak hanya terkenal di Indonesia namun juga di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong hingga Taiwan. Bahkan telah menjangkau negara-negara baik di kawasan Eropa, Timur Tengah, Afrika maupun Amerika. Indofood juga memiliki pabrik di sejumlah negara, seperti di Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Suriah hingga Mesir. Untuk di Nigeria sendiri Indomie menjadi makanan yang sangat populer. Di Nigeria, Indomie diproduksi oleh The United Foods Industries Ltd, anak perusahaan Dufil Group, hasil joint venture Tolaram Group dari Singapura dengan Grup Salim dari Indonesia. Dipasarkannya Indomie di berbagai negara bukan tanpa alasan. Pada awalnya sasaran utama target pasarnya adalah negara-negara yang memiliki jumlah tenaga kerja asal Indonesia yang besar, seperti Arab Saudi, Taiwan, hingga Hong Kong. Lingkungan eksternal politik dan hukum. Dua jaringan supermarket terbesar di Taiwan berhenti menjual produk mie instan merek Indomie setelah pemerintah Taiwan menemukan bahan pengawet yang dilarang di produk asal Indonesia. Pusat Keamanan Makanan Taiwan telah menguji mie tersebut dan bakal menanyakannya terhadap insiden tersebut ke para importir dan distributor. Importir dari Hong Kong mengatakan mie tersebut diperkirakan dibawa ke Thailand secara ilegal. Pemerintah Taiwan mengumumkan menarik mie instan Indomie, Jumat. Penarikan itu dilakukan setelah dua bahan pengawet terlarang, metil P-hidroksibenzoat dan benzoic acid, ditemukan di dalam Indomie. Bahan pengawet tersebut hanya dibolehkan untuk kosmetik. Bahan pengawet tersebut dilarang digunakan di makanan-makanan di Taiwan, Kanada, dan Eropa. Jika bahan pengawet tersebut dikonsumsi, bisa menyebabkan orang muntah. Bahkan, kalau bahan pengawet tersebut dimakan untuk jangka waktu yang cukup lama atau dalam jumlah yang banyak, itu bisa menyebabkan metabolic acidosis, sebuah kondisi akibat terlalu banyak mengkonsumsi asam. Importir Indomie di Taiwan, Fok Hing mengatakan mie produk Indomie sudah memenuhi standar keamanan makanan di Hong Kong maupun Badan Kesehatan Dunia, WHO. Fok Hing, HK, Trading mengutip penilaian kualitas Indomie pada Juni yang menyatakan tidak menemukan kandungan pengawet terlarang di Indomie. Sementara itu, produsen Indomie di Indonesia, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, ICBP, mengatakan produk-produk mereka sudah memenuhi standar internasional. ICBP menegaskan bahwa produk-produknya telah sesuai dengan petunjuk global yang dibuat Codex Alimentarius Commission, Badan Standar Makanan Internasional. Kami sedang mengkaji situasi di Taiwan terkait beberapa laporan tersebut dan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi konsumen kami di negara itu dan negara lainnya, ujar Direktur ICBP Taufik Wiraatmaja dalam siaran pers di situs Indofood. Analisis SWOT. Kekuatan keahlian dalam cita rasa Indonesia. Jangkauan distribusi luas, telah merambah pasar internasional. Brand yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jualan neto yang selalu meningkat dari tahun 2012 sampai 2016. Selalu melakukan inovasi khususnya untuk produk mie instan untuk menghasilkan cita rasa yang sesuai. Melakukan ekspansi ke luar negeri. Melakukan join dengan perusahaan yang memiliki produk yang sejenis. Melakukan diversifikasi terhadap produk lain. Untuk produk mie instan pola hidup masyarakat akan mie instan yang cukup tinggi
memanfaatkan e-business dalam membantu mengembangkan pangsa pasar dan memperkenalkan produk melalui internet karena pengguna internet sama seperti konsumen. Pertumbuhan pasar yang terus meningkat. Kelemahan harga relatif lebih tinggi dibanding pesaing, variasi produk khususnya mie instan terlalu banyak yang ternyata kurang diminati di pasar. Ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal iklan maupun inovasi. Terus muncul pesaing-pesaing baru dengan produk yang sama. Kemungkinan adanya anti-MSG dan zat berbahaya lainnya. Strategi PT Indofood sukses makmur. Tingkatkan budaya inovasi rasa dan produk dengan target pasar yang berbeda untuk mendorong pertumbuhan dan mempertahankan posisi kepemimpinan pasarnya. Membangun pabrik-pabrik baru untuk pendistribusian produk secara efektif dan efisien kepada konsumen. Membangun gudang-gudang baru guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan rantai pasokan dan meningkatkan kegiatan operasional bagian pergudangan, persediaan, sehingga meningkatkan posisinya di pasar tradisional dan modern. Perluas jaringan distribusi ke daerah terpencil dan memasarkan produk ke pasar dalam negeri maupun internasional. Promosi melalui media elektronik guna mengupayakan brand produk kepada konsumen. Ekspansi pasar. Indofood gencar melakukan penetrasi pasar. Alasan PT Indofood sukses makmur. Tbk melakukan strategi internasional. Eropa. Bagi Indofood, pilihan masuk pasar Turki tak sekadar menambah negara tujuan ekspor baru. Perusahaan tersebut punya misi menjadikan Turki sebagai pintu gerbang masuk pasar Eropa. Timur Tengah. Di Mesir, Indomie hadir lewat perusahaan patungan Salim Wasaran Abu Alataco Ltd. Perusahaan patungan ini kemudian mulai membangun fasilitas produksi pada 10 tahun silam, dan mulai berproduksi pada 2009. Saat ini pabrik Indomie di Mesir menyerap 1.000 tenaga kerja. Di Afrika, Indomie diproduksi oleh Dufil Prima Foods Plc. Membangun pabrik-pabrik baru. Di Malaysia, Indofood mulai menancapkan kuku bisnisnya dengan membeli fasilitas produksi mie instan milik perusahaan mie Malaysia Medan Pulangan SDN senilai juta ringgit Malaysia pada Juni 2006. Secara garis besar, perusahaan PT Indofood sukses makmur. Tbk memperluas pasar dengan cara membangun pabrik-pabrik baru di berbagai negara, bekerja sama dengan perusahaan lain, mengakuisisi perusahaan, membangun brand dengan Jingle, serta melakukan joint venture. Corporate Social Responsibility. Etika perusahaan terhadap karyawan. Indofood berkomitmen melakukan praktik ketenaga kerjaan yang bertanggung jawab, mengembangkan skill dan pengetahuan serta memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Perseroan menawarkan kesempatan yang sama dan setara bagi setiap karyawan untuk mengembangkan karir mereka. Karyawan direkrut berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, dan penugasan diberikan tanpa memperhatikan latar belakang suku, agama, gender maupun karakter individual lainnya.
Hubungan industrial kami diperkuat melalui perjanjian kerja bersama dengan Serikat Buruh dan pembaharuan kebijakan dan peraturan ketenaga kerjaan perseroan. Praktik mempekerjakan anak-anak dan praktik kerja paksa dilarang di seluruh unit operasional. Seluruh karyawan diharapkan menghindarkan diri dari kegiatan pribadi dan kepentingan finansial yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan tanggung jawab terhadap perseroan. Seluruh karyawan Indofood tidak dibenarkan mencari keuntungan pribadi atau bagi orang lain melalui penyalahgunaan kedudukan mereka, mematuhi hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya. Isu etika bisnis. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil parahidroksibenzoat dan benzoic acid, asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat, 8 Oktober 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di Hong Kong, 2 supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie. Berdasarkan kasus tersebut, PT Indofood memperbaharui nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam perusahaan. Dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas, kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Terima kasih.